Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam buat teman-teman. Di sini saya perkenalkan, saya Fluda dari mahasiswa semester 1 di Universitas Sibar Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah materi tentang struktur data dan juga algoritma. Terima kasih kepada guru pembimbing saya, dosen saya, Ibu Cian, dan juga pembuat materinya Bapak Catur Nugroho. Langsung saja kita akan melanjut ke slide selanjutnya. Kita akan masuk ke ini. Tujuan materi ini adalah mahasiswa mampu memahami arti definisi algoritma, struktur data dan dasar pemrograman. Kemudian ada ini, mata kuliah struktur data dan juga algoritma merupakan serangkaian dari ilmu pemrograman dasar yang bertujuan untuk mengembangkan program dari suatu struktur penyimpanan data yang digunakan saat program dijalankan, ya teman-teman. Kemudian ada outline mata kuliah struktur data dan juga algoritma. Di sini kita akan mempelajari seperti ini, contohnya logika, pemrograman pengertian dasar algoritma dan flowchart, array, searching and sorting, stack and queue, linked list, tree, hashing, dan graph ya teman-teman. Untuk pengertiannya kita akan bahas di pertemuan lain kali jika ada waktu yang memungkinkan ya teman-teman. Untuk sekarang kita akan menjelaskan garis besarnya aja. Kemudian ada di struktur data. Struktur data adalah cara sistematis dalam mengatur dan mengakses data ya, dijelaskan di sini. Kemudian ada algoritma. Algoritma adalah prosedur untuk melakukan beberapa tugas dalam jumlah waktu yang terbatas. Di sini digambarkan juga kalau struktur data jika digabungkan dengan algoritma akan menjadi sebuah program, ya teman-teman. Kemudian ada algoritma. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Kemudian definisi algoritma merupakan urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis ya teman-teman. Kemudian algoritma juga dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Dan juga ini ada diterangkan juga syarat algoritma yang baik. Syarat algoritma yang baik itu adalah tingkat kepercayaan tinggi atau biasa disebut reliability ya teman-teman. Kemudian ada pemrosesan yang rendah atau efisien. Kemudian sifatnya umum, general, bisa dikembangkan atau expandable, mudah dimengerti siapapun yang melihat, dia akan bisa memahami algoritma Anda. Kemudian portabilitas yang tinggi. Kemudian ada ini, struktur data dan juga basis data. Adakah hubungan struktur data dengan basis data? Ada, menurut di sini. Basis data merupakan cara dalam mengakses dan pemeliharaan data tersimpan pada media penyimpanan sekunder atau storage, contohnya HDD atau hard disk, dan diakses melalui layanan interface antarmuka aplikasi seperti DBMS, MySQL, SQLite, MariaDB, Windows Server, Oracle, dan lain-lain. Kemudian, struktur data sendiri merupakan suatu kegiatan pada level pemrograman yang merupakan tempat penyimpanan data yang digunakan oleh program terkait dengan alokasinya di memori, bukan storage atau hard disk sendiri ya, teman-teman. Di sini dijelaskan nih, ada gambarnya. Jadi, kalau kita misal memiliki sebuah data dari data ini akan langsung masuk ke lingkup struktur data di sini nih. Kalau sudah masuk ke lingkup struktur data akan disimpan menggunakan memori. Jadi memori ini akan lanjut disimpan di basis data ini. Jadi hubungan antara basis data dan juga struktur data itu ada ya teman-teman. Bisa dilihat dari gambar yang di sini ya. Mungkin bisa dipahami juga. Kemudian ada pengertian. Pengertian ini. Pengertian struktur. Suatu tatanan yang membentuk suatu kelompok tertentu. Sedangkan data sendiri, sekumpulan fakta yang dapat diolah menjadi sebuah informasi. Jika digabungkan, struktur data merupakan cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali secara efektif dan efisien. Kemudian hierarki organisasi data. Di hierarki organisasi data ini terdapat 5 jenis data ya teman-teman. Ada data, field, record, file, dan database ya teman-teman. Untuk penjelasannya seperti ini, data merupakan bagian terkecil dari kelompok data, dapat berupa huruf, angka, ataupun berupa karakter khusus yang membentuk suatu item. Field
adalah menunjukkan suatu item dari data, merepresentasikan suatu atribut dari record, sering ditampilkan dalam bentuk kolom atau kolom ya dari suatu tabel ya. Kemudian ada record. Record adalah kumpulan dari field, sering ditampilkan dalam bentuk baris atau row dari suatu tabel. Kemudian nomor 4 ada file, kumpulan dari record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis atau disebut juga tabel. Kemudian ada database, kumpulan dari file atau tabel yang membentuk suatu basis data. Selanjutnya di sini ada contoh dari contoh-contoh di sini ya, dari 5 ini ada contohnya di sini. Kemudian ada data di sini nih. Data itu data yang disajikan di sini semua. Kemudian ini kan disebutkan bagian terkecil dari kelompok data dapat berupa huruf atau angka atau karakter khusus yang membentuk suatu item. Jadi data itu ada ini, ada angka, terus ada huruf di sini. Ini termasuk disebut dengan data ya teman-teman. Kemudian ada field. Field menunjukkan suatu item dari data, merepresentasikan suatu atribut dari record, sering ditampilkan dalam bentuk kolom atau kolom dari suatu tabel. Jadi ini field dijelaskan, ini langsung ditunjukkan ke sini teman-teman. Berarti ini bagian fieldnya di sini nih. Ya kelihatan teman-teman. Kemudian ada bagian record ya teman-teman. Bagian record kumpulan dari field, sering ditampilkan dalam bentuk baris. Nih, di sini kita juga dijelaskan, di sini ada gambarnya langsung. Record itu adalah ini nih, bagian 3 IS233 sistem komputer, 3 offline di sini. Digambarkan seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada file. File adalah kumpulan dari record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis, disebut juga tabel. Disebut tabel. Jadi di sini file ini adalah kumpulan data ya teman-teman. Kumpulan dari field. Dari field. Ya, jadi field yang di sini yang sudah dijelaskan di sini digabung akan menjadikan suatu file atau bisa disebut tabel ya teman-teman di sini. Kemudian ada database juga. Database adalah kumpulan dari file atau tabel yang membentuk suatu basis data. Sini nih, ini database. Database adalah di bagian ini. Jadi masuk semuanya di antara file, record, field, data itu masuk, digabungkan akan menjadi database. Kemudian ada tipe data. Tipe data adalah secara umum data dapat dikelompokkan sebagai berikut: data sederhana dan juga data terstruktur. Data sederhana dibagi menjadi 2, yaitu data tunggal seperti integer, real, karakter, dan boolean. Kemudian ada data majemuk yang disebut dengan contohnya string ya teman-teman. Kemudian data terstruktur atau struktur data. Di sini diterangkan ada 2 ya teman-teman, data sederhana dan juga data majemuk. Data sederhana sendiri ada array dan record. Dan juga data majemuk ada linear dan juga non-linear. Jadi data terstruktur memiliki 2 jenis, dan kemudian di salah satu jenis itu terdapat 2 jenis juga. Jadi data sederhana contohnya array dan record, data majemuk contohnya linear dan non-linear. Linear sendiri contohnya linked list, tag, dan queue di sini. Terus non-linear sendiri contohnya tree, binary tree, general tree, dan graph. Kemudian ini sebuah gambar yang menjelaskan tentang ini teman-teman. Jadi ada semua di sininya. Nih. Lanjut ke tipe data sederhana. Di sini kan ada di tipe data sederhana, ada yang data tunggal ya teman-teman ya. Data tunggal ada integer, real, karakter, dan boolean. Langsung kita ada di sini. Jadi penjelasannya seperti ini. Integer adalah bilangan bulat atau bukan bilangan desimal. Kemudian real ada berupa bilangan desimal atau berpangkat atau pecahan ya teman-teman. Kemudian karakter yaitu huruf besar atau kecil, angka, karakter khusus ataupun yang tidak terlihat satu huruf. Kemudian boolean adalah bernilai benar atau salah. Di sini operasinya seperti ini, contohnya juga seperti ini, sudah dijelaskan ya teman-teman. Kemudian ada contoh tipe data bilangan boolean. Nih, operator juga jenis data logikal anggota. Kalau 1 sama dengan true dan 0 sama dengan false. Ada false ya teman-teman. Jadi ada 2 ini. Ada operator AND dan juga operator OR. Operator AND akan menghasilkan nilai true jika kedua operan bernilai true ya teman-teman. Di sini contohnya ya teman-teman. Ini kan 1 adalah true, kemudian 0 adalah false. Kalau di sini salah satu A dan B itu
salah satu A dan B, ada salah satu yang bernilai 0, maka tidak akan bisa menjadi hasilnya tidak akan true. Soalnya ini ada 0 nih, di baris nomor 2 ini. Kan ini yang A 1, yang B 0. Jadi di sini tetap 0 hasilnya, nggak bisa 1. Soalnya ini operator AND akan menghasilkan nilai true jika kedua operan bernilai true. Jadi harus dua-duanya harus true. Kalau salah satu bernilai false, tentunya hasilnya akan false juga. Kemudian ada operator OR. Di sini definisinya adalah akan menghasilkan nilai true jika salah satu operan bernilai true. Kita ambil contoh yang baris kedua juga. Di sini adalah A-nya 1 artinya true dan juga B-nya 0 artinya false. Di sini kan jika salah satu operan bernilai true. Jadi karena A adalah 1 yang artinya true, kemudian hasilnya OR pasti 1. Sudah senang. Soalnya di sini dijelaskan salah satu operan harus bernilai true. Jadi salah satu aja, nggak dua-duanya kayak yang di atas ya teman. Kemudian ada operator relasional. Operator relasional menghasilkan nilai boolean. Lah contohnya operator itu seperti ini, ada lebih kecil sama dengan, dan yang lain-lain ya. Contoh operasi perbandingannya seperti ini. Kemudian ada tipe data sederhana, data majemuk ya. Ya, tipe data sederhana yang data majemuk di sini slide nomor 13 ya teman. Data sederhana yang majemuk data sederhana yang A ini kan ada dua jenis, ada data tunggal dan data majemuk. Di sini data majemuk ada string. Ini kita ambil contoh di sini. Tipe data sederhana data majemuk. Datanya string kan tadi juga. Penjelasannya kumpulan huruf, angka dan simbol khusus lainnya. Operasinya seperti length, delete, insert, concatenation, substring. Contohnya seperti ini. Jambu, setengah kilo, kan ada kumpulan huruf, angka dan simbol khusus lainnya. Jadi ini contohnya berbagai angka, huruf dan juga simbol. Kemudian ada operasi string. Di operasi string ini terdapat notasi seperti ini: len, del, concat, subster, insert ya teman-teman. Ya, penjelasannya seperti ini. Len adalah menghitung panjang string S. Del menghapus string S yang panjangnya P berawal dari posisi ke A, dan juga ini concat juga lain juga penjelasannya juga kayak gini, bisa dibaca ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang bit atau binary digit ya. Bit adalah satuan terkecil dalam komputasi digital, contoh satuan untuk transfer data atau kecepatan internet. Dalam kehidupan sehari-hari, bit digunakan untuk satuan untuk transfer data atau kecepatan internet teman-teman ya. Mungkin kalian juga sudah tahu mengenai hal ini. Kemudian contohnya seperti ini. 10 Mbps artinya 10 megabit per second. Sedangkan 2 Mbps ini megabit per second, ini artinya 2 megabyte per second. Jadi 10 Mbps ini di sini B-nya kecil ya. B-nya kecil berarti ini bukan megabyte tapi megabit ya teman-teman ya. Kalau yang contoh yang kedua, ini B-nya besar nih, dituliskan dengan huruf kapital nih. Jadi 2 megabyte per second bukan 2 megabit per second ya teman-teman. Di sini juga bit merupakan sebuah digit dari sistem bilangan biner yang hanya bernilai 0 atau 1. Contoh bilangan biner adalah seperti ini, terdiri dari 4 digit ya, 4 bit ya saya maksud. Kemudian bit dapat merepresentasikan titik atau pixel pada sebuah citra. Contohnya citra 8 bit merupakan citra grayscale, dan citra 24 atau 32 bit merupakan citra berwarna true color ya teman. Kemudian byte sendiri. Jadi byte merupakan kumpulan 8 bit yang digabung menjadi satu. Jadi ini ada 8 bit 1, 2, 3 sampai 8 ini termasuk 1 byte. Jadi byte sama bit itu beda ya teman-teman ya. Kemudian byte juga merupakan satuan pada media penyimpanan data. Ya. Kemudian ini contoh lainnya seperti bentuk konversinya seperti ini. Kan 1 byte itu adalah terdiri dari 8 bit. Sedangkan 1 kilobyte terdiri dari 1024 byte. Ya, 1 kilobyte. Jadi kemudian 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte kayak gini tuh konversinya seperti ini. Di sini
sudah mencapai referensi ya teman-teman. Mungkin penjelasan yang saya berikan sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.